Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla ya ibna adama ajaluka yadhaku ala amalika wa qadha'i yadhaku ala hadrika wa taqdiri yadhaku min tadbirika wa qasami yadhaku min hirsika fa ahmilit talaba wastaslim liqadha'i wa qadri wa qasami fa inna rizqaka mawzunun maqsumun. Qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman memberikan nasihat kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Ya bena Adam, wahai bani Adam, ajaluka yadhaku ala amalika, ajalmu, kematianmu itu akan menertawakan cita-citamu. Artinya bahwa nyawa ini akan dicabut kapanpun. Kalau sampai cita-cita duniawi kita melupakan kehidupan akhirat, itu yang menyebabkan nyawa itu bisa tertawa melihat kita. Jadi sebenarnya nyawa itu setiap hari memandangi kita, melihat Bani Adam itu banyak rencana tapi lupa dengan kehidupan akhirat. Sibuk dengan kehidupan dunia, lupa bahwa dunia ini untuk mencari sangu akhirat. Makanya yang namanya nyawa itu kalau sudah dipatok ketentuannya oleh Allah, maka kata Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Nyawa itu tidak bisa diakhirkan ataupun dimundurkan ataupun diajukan. Nek pun wayahe nggih bakal datang. Ada kisah yang cukup populer dalam majelis-majelis pengajian itu. Suatu hari Nabiullah Sulaiman alaihi salam itu didatangi oleh malaikat Israel. Malaikat Israel niku sing bagian apa, Bu? Bagian apa, Bu? Hah? Jenengane dereng nyekel semongko aja nak perlu jawab kok aja. Ya Allah, semongko abang-abang metuduk ngene kok dianggurno ngene. Jadi malaikat Israel itu malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Oh, benar Bu Suci jawabannya. Bonusnya boleh makan semangka. Jadi pada suatu hari malaikat Israel itu datang, mungkin datang ngajak ngopi Nabi Sulaiman. Ketika datang kepada Nabiullah Sulaiman, di sebelahnya Nabiullah Sulaiman itu ada sahabatnya Nabi Sulaiman, duduk di dekatnya Nabi Sulaiman. Ketika sahabat Nabi Sulaiman itu duduk, malaikat Israel yang datang
berkunjung ke Nabi Sulaiman dalam wujud manusia itu memandangi sahabatnya Nabi Sulaiman, dideloi wae. Sampai akhirnya kemudian sahabat Nabi Sulaiman itu salah tingkah karena dilihatin terus sama malaikat Israel. Setelah malaikat Israel yang duduk berkunjung dalam wujud manusia itu pamit kepada Nabi Sulaiman, pun Nabi Sulaiman kalau tak pamit, kopine pun telas, durene pun telas. Tapi kalau mboten ngertos, malaikat itu doyan duren apa mboten? Akhirnya setelah pamit dari Nabi Sulaiman, sahabat Nabi Sulaiman itu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Bah, itu tadi tamunya jenengan itu siapa? Kok dari awal duduk sampai sebelum pamit itu kok ngelihatin saya terus?" Nabi Sulaiman akhirnya menjawab, "Tadi yang barusan duduk itu malaikat Israel yang SK-nya bagian nyabut nyawa. Lah pripun mboten girap-girap, Bu? Ya, lah ngerti terus iki ojo-ojo aku jadi objek berikutnya." Akhirnya sahabat itu bilang kepada Nabi Sulaiman, "Nek ngoten, saya takut kalau nanti saya dicabut sama dicabut sama malaikat Israel. Tolong saya dibantu gimana supaya malaikat Israel itu kehilangan jejakku, mencariku agar aku tidak dicabut nyawanya." Nabi Sulaiman minta ide kepada sahabat itu. Dan terus idenya gimana? Jenengan itu kan Tuhannya, jenengan itu kan komandannya makhluk Allah. Semut tunduk sama panjenengan, hewan tunduk sama panjenengan, angin tunduk sama panjenengan, laut tunduk sama panjenengan, sampai yang tidak kelihatan, iblis jin itu tunduknya juga sama Nabi Sulaiman. Gimana kalau jenengan panggil angin supaya saya diangkat sama angin dan dibuang ke tempat yang jauh dari sini, supaya malaikat Israel kehilangan tanda jejak, kehilangan jejak. Oh gitu, nggih. Akhirnya Nabi Sulaiman itu meminta angin untuk berkumpul, mengangkat orang ini dan dilempar di bawah ke tempat yang sangat jauh, yang satu riwayat itu diceritakan di dekat Samudra Hindia. Waduh niku. Akhirnya sampailah dia di dekat Samudra Hindia, jauh dari tempatnya Nabi Sulaiman. Ayem dia. Setelah dia ayem, lega, karena ini pasti malaikat Israel ini kehilangan jejak. Ternyata tidak lama kemudian malaikat Israel itu berada di hadapan orang tadi. Loh, ngoten niku tek kira-kira jenengan lagi mluwayu anak putih-putih barbaran malah nang ngarepin jenengan anake nggawa mukena, girap-girap ta mboten, Bu? Mluwayu nggih ta nang ngarep taman ana putih-putih buareng buka no lawang ora karena gelap lupa daratan, anak yang buka nonggowo mukena putih. Begitu dilempar sama angin sampai di dekat Samudra Hindia, tiba-tiba malaikat Israel itu berada di hadapannya dan kemudian mencabut nyawa orang tadi. Ternyata usut punya usut, malaikat Israel itu sempat curhat sama Nabi Sulaiman. Apa curhatnya? Setelah nyabut nyawanya orang tadi, datang lagi ketemu Nabi Sulaiman. Jadi kalau malaikat ketemu sama Nabi, dia urusannya mungkin jagongan, Pak. Nah, tapi nek Israel ketemu awan-awan kan urusannya langsung nyabut kan ngoten toh? Nggih mboten.
Makanya nek guyonane para kiai niku untung wae sing nyabut nyawa kok malaikat. Nek umpama sing nyabut nyawa menungso awan-awan nganggur-nganggur cabuti ya kan repot malah. Nggih. Akhirnya napa sing ngantuk cabut kan gitu. Kan repot ya. Lah mut-mutan apa meneh tanggal tua nganggur. Rokok entek, kopi entek. Wah, ngene iki ra ono gawean iki nyabuti wong gampang kan ngoten kan repot. Ternyata malaikat Israel itu sempat curhat sama Nabi Sulaiman. Ketika ketemu Nabi Sulaiman, kula niku meh ngomong kali jenengan. Apa? Waktu kemarin saya datang ke sini ngelihatin orang tadi itu juga bingung. Lah bingungnya gimana? Allah itu perintahnya cabut orang itu, tapi nyabutnya di Samudra Hindia. Lah ini kok ada di kerajaannya jenengan? Bingung juga malaikat Israel. Iki meh tak cabut, tapi kok perintahnya nyabutnya kok di Samudra Hindia. Nggih koyo dene perintahnya iku kok nyabut nok Johar, kok iki awit mau nok cangkiran terus kan ngoten. Ngoten. Ternyata malaikat pun bingung. Wong perintahnya suruh nyabut di dekat Samudra Hindia, tapi ini kok dari tadi ndak pulang-pulang. Akhirnya betul takdirnya Allah, orang tadi kok minta diangkat sama anginnya Nabi Sulaiman, begitu terlempar di dekat Samudra Hindia, nggih, mak bedunduk malaikat Israel nggih ada di situ. Makanya apa? Pesannya Allah kepada Nabiullah Musa, ajaluka yadhaku ala amalika. Jadi ajalmu itu bisa tertawa melihat kelakuanmu yang gara-gara urusan dunia lupa dengan urusan akhirat. Kalau disimulasikan secara sederhana, ngopole dunia sampai mbok rewangi kayak gitu, urusan dunia sampai kamu urusi kayak gitu. Kamu nggak ingat kalau sudah nyawa dicabut, urusan dunia rampung, sudah ndak ada manfaatnya. Tapi kalau saya maknai lain, ajaluka yadhaku ala amalika, bisa juga diartikan tidak ajal kematian, tapi ajaluka yadhaku ala amalika, ketentuanmu yang sudah ditentukan oleh Allah akan tertawa ketika engkau merasa terlalu percaya diri dengan angan-anganmu. Makanya kita tidak dilarang untuk punya angan-angan. Kita tidak dilarang untuk punya cita-cita, tetapi cita-cita harus tetap berada pada garis yang dapat mendatangkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu syukuri. Kalau suami panjenengan, kalau panjenengan masih bisa cari rizki, yang rizki itu tidak menantang syariatnya Allah. Apa ada rizki yang menantang syariatnya Allah? Ada. Saya tadi itu dapat share-sharean berita modus narkoba baru Pak Rohik. Ternyata modus narkoba yang terbaru sekarang itu, koyok klopo degan itu, kelihatannya rapat sekali. Begitu ditutuk ngeten itu ternyata itu sudah disigar, sudah dipotong jadi 2 simetris. Jadi cuman ditutuk begini itu buka. Dan di dalamnya itu ada plastik sabu, Pak. Plastik isinya sabu. Jadi kalau kita itu bisa mencari rezeki dengan cara yang halal, syukuri Bapak Ibu betapa banyak saudara-saudara kita untuk bisa beli beras, untuk bisa makan, untuk bisa minum, untuk bisa nyangoni anak. Mereka sampai lupa daratan menghalalkan segala cara. Apapun deh profesi kita, apapun profesi kita di hadapan Allah sama. Jamaah dengan ustadz itu tidak ada bedanya. Bedanya nopo?
ngisi ngaji kalian tindak ngaji niku bedane napa? Coba jenengan sebutno. Setunggal sing ngaji nyekel mic, sing ngrungokno ngaji nyekel kacang. Oh, iku bedane. Bedane namung itu padha-padha nyekel tapi sing dicekel beda. Lho ora ngoten ta? Mboten wonten bedane. Sing mlebu swarga nanti sinten nggih sing paling bertakwa. Tidak kok kemudian ya mentang-mentang nganggo baju koko, mentang-mentang mboten, kita semua sama di hadapan Allah. Makanya saya tidak bosan-bosan sering sekali saya sampaikan di sini, ketika kita taat kepada Allah ternyata kita lebih membutuhkan kasih sayangnya Allah. Ketika kita rajin ngaji kita lebih butuh sayangnya Allah. Ketika kita sholat tahajud kita lebih membutuhkan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena jangan-jangan itu amal baik tidak sampai kepada Allah karena sudah ketutup sama pamer, sudah ketutup sama takabur, sombong, sudah ketutup sama macam-macam itu. Jadi ketentuan Allah itu akan tertawa melihat cita-cita kita. Makanya kalau kita punya cita-cita, jadikan cita-cita itu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Punya cita-cita, nak, kamu tak daftarkan di fakultas kedokteran. Pesenin si anak, tolong nanti di kos-kosan jangan lupa sholat. Minimal habis maghrib, habis subuh itu ngaji meskipun 1 ayat. Besok kalau kamu jadi dokter, tolong kalau memang lihat ada pasien yang membutuhkan, tidak punya duit, kalau memang kamu tidak bisa gratiskan, ya kamu kasih diskon. Ini namanya apa? Cita-cita yang dapat mendatangkan rahmatnya Allah. Makanya ketentuan Allah itu akan menertawakan cita-cita kita karena kita terlalu percaya diri dengan cita-cita kita. Anak mau jadi psikolog, anak mau jadi arsitek, anak mau jadi pengusaha, macam-macam, monggo, wong itu sama ilmunya Allah kok. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kira-kira kalau sudah kesampaian cita-citanya bisa bikin dia jadi ingat Allah apa tidak. Makanya Bapak Ibu kalau jenengan punya putra putri kok di kos-kosan atau ngontrak atau keluar dari Semarang karena sedang kuliah, minimal bapaknya ibunya tolong diingatkan, Dek, jangan lupa sholat. Dek, jangan lupa baca Quran. Dek, ingat pergaulan. Dek, ya ini namanya apa? Menumpukan cita-cita kepada anak, tetapi cita-cita itu dapat mendekatkan kepada Allah. Wa qadha'i yadhaku ala hadrika. Keputusanku itu akan menertawakan rasa takutmu. Kita takut bukan hanya rasa takut, akan menertawakan apa yang kita hindari. Kita menghindari supaya tidak kena COVID. Omah digembok. Masker double 3. Ndak mau ketemu orang. Ngomejit nggawa APD. Wis nggawa APD sik nggawa mukena. Bar mukena isih APD lagi. Maksimum security. Kita punya rasa takut itu nggih. Tetapi ingat kalau sudah diputuskan oleh Allah pun akan terjadi. Itu artinya apa? Ketika kita punya usaha, ketika kita punya ikhtiar, ketika kita berupaya begini, jangan sampai lupa bahwa apapun hasilnya, tetap yang menang adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohin Pak Pur.
tak cedakno Pak Pur. Enak itu Pak Pur. Sak piring ada 3 macam. Kacang Pak Pur? Betul. Contoh, Pak Pur punya bisnis. Iki trukku tak awet-wet. Iki dilap, diservis, di ini supaya nanti prima. Gitu Pak. Supaya nanti ngangkut itu lancar. Supaya ini, itu. Jangan ini hujan. Jangan sampai melewati jalan yang banjir. Hujan, pesen sama Pak Pur. Lek, kan biasa Pak Pur kan undang anak buah kan Lek ya. Lek, iki tolong truk dijaga betul jangan sampai lewat banjir. Betul. Anak buahnya Pak Pur taat sama siap bos, gitu ya Pak Pur ya. Siap bos, truknya pokoknya dijaga. Ora bakal tak lewatno banjir. Jangankan banjir, lubang tak hindari. Ternyata apa? Pak Pur takut terkeo ojo sampai kena banjir. Buar-barane ternyata ono sing nelpon Pak Pur, ini saya mau sewa truknya Pak Pur. Oh ya, silakan gitu kan. Buar ngono ternyata truknya kelem kena banjir bukan dari anak buahnya tapi dari orang yang Soalnya nopo? Pak Pur punya antisipasi begini, tapi ternyata ketentuan Allah nyatet truknya Pak Pur kelem kena banjir bukan oleh anak buahnya, tapi oleh orang yang nyewa. Loh, ngoten. Gimana? Jadi kita bisa menghindari ini sebagai ikhtiar. Tetapi ketika qadha qadarnya Allah, ketentuannya Allah itu sudah ketok palu, orang sudah tidak bisa lagi. Gitu? Orang sudah tidak bisa lagi. Makanya Allah memberikan nasihat, wa qadha iyalhaqu ala hadrika. Keputusanku itu sudah paten. Dia akan tertawa. Ibaratnya Pak Pur, keputusan Allah itu, kodoknya Allah itu tertawa. Pak Pur merancang sedemikian rupa, gitu. Iki ora bakal kena banjir. Anak buahku pasti taat. Ini pasti ini pasti ini. Ternyata apa? Ternyata kodoknya Allah tertawa. Urung ngerti. Engkau kena banjir ora saka anak buah, tetapi dari orang yang leres Pak Pur ya. Ini kan diangkat dari kisah nyata. Loh, ngoten lho. Ini kisah nyata, Pak. Makanya saya barusan mengucapkan turut berbelasungkawa sama Pak Pur karena treke kelem ndogone kali gawe mriko. Sudah lari lagi, Pak ini? Sudah. Nggih. Aku disudoi Mas Ragil ini kan pakar truk ya. Jadi nonton lagi itu saya lihat ada mesin watuke kok banyu niku Pak. Ya, watuk banyu niku gebras-gebras ya Pak Pur. Jadi kodoknya Allah, ketentuan Allah akan tertawa ketika kita mencoba menghindar ini, menghindar itu. Wa taqdiri yadhaku min tadbirika. Takdir, keputusan yang aku sudah putuskan untuk hambaku akan tertawa ketika kita sibuk mengatur kehidupan kita. Kan manusia itu kan seringkali nopo pengen urip iku diatur sedemikian rupa. Gitu? Nanti kalau sudah nikah begini, nanti kalau sudah punya keluarga begini, nanti kalau punya duit begini, kalau punya ini begini, ngatur di sini niku. Tetapi itu semua akan pupus kalah dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takdir kita, makanya saya mulai dari pribadi saya, Bapak Ibu. Kalau kita pikir-pikir nasihat yang diberikan oleh Allah itu sebenarnya simple. Apa itu? Silahkan kita berencana.
Silahkan kita mendesain hidup kita. Silahkan kita punya pengen ini dan pengen itu. Tetapi percayalah bahwa pada akhirnya yang terjadi itulah keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu dulu tidak pernah terpikir Pak Rocky tinggal di sini. Saya itu warga Ngalian. KTP-nya KTP Ngalian. Waktu itu ada info-info rumah dekatnya Maksom. Saya ke sana Pak. Di sini cuma ada tulisan BSB Village. Ya kulo lewati Pak Wawan. Kulo lewati saja. Karena apa? Di sana mau ada komplek perumahan. Perumahan apa dulu itu? Sakinah Mawaddah Warohmah apa gitu. Pokoknya sampai sekarang sudah tidak ada itu Pak ya. Pokoknya kelihatan itu. Saya lewatin saja ya, sudah. Niatnya apa? Pokoknya dulu kalau nggak tinggal di Wonolopo, tinggal di sana sudah lewat. Jadi tulisan BSB Village itu udah lewatin saja itu, lewatin saya. Pakai karisma yang legend itu Pak ya. Yang saya dulu udah brodol nih kok. Jimat itu Pak, jimat itu. Akhirnya apa? Iseng-iseng aja saya sama istri saya itu. Baca Fatihah di depan itu belum ada gerbang, belum ada apa. Sini masih blenyek dalannya niku saya masih ingat nggih. Belum ada jalan, pokoknya masuk itu ban itu bersih, balik itu ban sudah tidak kelihatan Pak. Karena habis hujan itu. Ya. Saya rencana A, saya rencana B, saya rencana C, saya rencana D, tapi ternyata Allah tidak memberikan A, B, C, D, tapi Allah memberikan E. Gitu. Sama, begitu saya kena rencana E, ya, saya milih di belakang Pak. Saya cari tempat yang bisa semedi. Di belakang sana itu, di rumahnya Pak Karyono itu, tonggone Bu Wiwi. Kalau saya dulu jadi tinggal di sana Bu, jenengan ngulek sambel saya denger itu. Akhirnya apa? Sudah tanda jadi ambil sana. Begitu tak pikir, wah saya punya anak kecil, belum ada pagar kan Pak, dulu itu kan belum ada pagernya. Lah nanti dek anak saya dek dolanan nek terus ke glundung. Nek glundung dari ranjang mboten napa-napa lah. Nek glundung dari situ kan repot Pak niku. Akhirnya apa? Saya bilang sama marketingnya, saya ndak jadi ambil. Marketingnya bilang apa Pak? Kalau Bapak ndak jadi ambil, agak intimidatif itu Pak. Mengintimidasinya gini. Kalau Bapak ndak jadi ambil, tanda jadinya hangus. Ndak apa-apa. Wong saya ikhlas sudah ndak ada pikiran sudah. Intinya ndak jadi ambil sana. Rencana E belum clear. Ya sudah, nanti rezekinya di mana tergantung nasib. Wong tugas kita sudah nyari kok. Akhirnya apa? Di saat saya sudah ndak mikir tanda jadi balik, sudah ndak mikir lagi setengah, ndak mikir lagi tinggal di sini, tiba-tiba ditelepon sama marketingnya, Pak, niki wonten rumah dijual begini bisa ini. Nanti kalau Bapak ambil ini, nanti tanda jadinya balik. Oh, dikira aku cacilik mobil. Dimingi mau begini kan macam-macam gitu kan. Oh gitu, enggak. Sudah. Intinya apa? Intinya kemudian balik lagi. Coba. Di saat saya milih A, B, C, D, yang datang malah E. Di saat saya milih E sana, ternyata malah ketemu nih blok 3E. Loh. 3E berarti otak-atik kok matuk gitu loh. Nah ternyata yang nempatin rumah itu malah bolo dewi, Pak Karyono, loh kan gitu loh. Jadi kadang memang kita perlu berlatih Bapak Ibu. Yang bikin kita di dalam hidup seringkali gelisah adalah kita sering memprotes diri kita. Kita sering memprotes rencana kita yang tidak tercapai, betul tidak?
Kita seringkali menghakimi diri kita karena kita tidak berhasil memuluskan rencana itu. Padahal apa? Allah sedang memilihkan yang terbaik bagi kita. Makanya kenapa ridho terhadap takdir yang ditentukan Allah itu menjadi rukun iman. Karena betapa banyak orang yang dalam hidupnya kehilangan kebahagiaan karena terlalu percaya diri. Dan pada saat yang sama dia mengabaikan bahwa takdir itulah yang terbaik. Ya betul. Bolak-balik kita harus ridho. Apalagi bapak ibu yang mungkin sudah pengalaman di dunia kerja, pernah begini, ya toh? Misalnya Mas Beni pernah tahu hingar-bingar Jakarta. Hidup di Jakarta sama sini enak mana Mas? Enak sinilah ya, enak sini ya. Takdirnya di sini ya, gitu. Ya toh? Pernah di Jakarta, mungkin pernah di Jogja, mungkin pernah di Medan, pernah di ini dan sebagainya. Ternyata lagi-lagi yang terbaik adalah apapun yang sekarang kita jalani. Makanya syarat bahagia itu adalah ketika kita mulai bisa menghadirkan nilai positif. Ini loh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qasami yadhaku min hirsik. Okay. Jadi sumpahku itu menertawakan apapun yang selama ini engkau jaga. Atau wakismi, lebih tepat ya. Wakismi yadhaku min hirsik. Apa yang aku bagi itu menertawakan ketika engkau begitu menjaga, punya harta. Saya punya uang, misalnya saya punya uang 1 miliar. Oh, tak kekep. Oke, ini kalau saya maknai wakismi yadhaku min hirsik. Apa yang sudah aku bagi itu bisa menertawakan harta yang selama ini engkau simpan betul. Korun misalnya, begitu menjaga hartanya, saking kayanya, kunci gudangnya Korun itu harus dibawa 20 kereta kuda. Nembe kuncine, Bu. Dijaga betul. Akhirnya dengan kuasa Allah, Korun ditenggelamkan oleh Allah beserta hartanya. Makanya sekarang orang kalau dapat harta hasil dari galian-galian begitu kemudian disebut dengan harta karun. Kalau diumpamakan, ini tidak sebenarnya, tapi kalau diumpamakan, Korun jaga hartanya. Ternyata Allah punya cara bagaimana harta Korun ini dibagi-bagi. Kita jaga uang kita, infak tidak mau, sodakoh tidak mau, zakat tidak mau, kita jaga betul. Tapi ternyata Allah punya cara sendiri membagi harta itu. Apa? Keluar untuk beli obat, keluar untuk musibah, keluar karena kemalingan, keluar karena perampokan, keluar karena hilang, keluar karena macam-macam. Kita boleh jaga, kita boleh kikir, kita boleh pelit, apa benar Pak? Medit. Kita boleh medit, metitil, cetil, bakhil, upil, ya. Duh, aku ngomong upel kok Bu Suci langsung ngeduk-ngeduk nih ya. Kita boleh menjaga apa yang kita miliki, tapi ingat Allah kalau sudah bagi selalu ada cara. Makanya jangan sampai sebanyak apapun harta yang kita miliki, kok kita tidak mau zakat, kita tidak mau menunaikan kewajiban itu. Lihat saja nanti Allah punya kok caranya sendiri kok. Allah punya cara sendiri untuk bagaimana supaya harta itu keluar. Makanya bagian yang sudah aku tentukan
akan menertawakan sikap kikirmu. Meh dijogo kayak apa? Tapi kalau Allah sudah ndak, kau boleh pelit, tapi lihat nanti di jalan nanti ketemu begal, akhirnya duit itu dibagi kanggo begal. Gitu. Makanya sampai ada salah satu cerita seorang habaib, ya, ini saya diceritain oleh salah seorang habib itu, tidak mau pakai ATM, Pak. Jadi duit itu cash, kalau tidak salah disimpan di bawah kasur. Kemana-mana bawa uang cash, Mas. Ada yang tanya, loh itu kalau apa ndak takut hilang? Apa keyakinan beliau? Kalau duit yang aku cari ini halal, kalau duit ini aku zakati, kalau duit ini aku infakkan, aku sodakohkan, insya Allah ndak akan hilang. Kalaupun hilang berarti bukan bagianku, cepat atau lambat pasti aku diganti oleh Allah. Lu ngoten itu. Itu sudah kelas di atas kita. Oke. Masuk kemana-mana gimbal, misalkan Pak Rokik beto Pajero, oke. Depan diduduki Budiah sama Pak Rokik, separuh ke belakang duit. Loh, gitu? Loh kok, loh, badhe ten putih Pak Rokik, bayar mesin. Nggih. Sudah. Jadi kita boleh menjaga, kita boleh pelit, kita boleh menahan harta kita. Tapi ingat, ketika Allah sudah tentukan ini dibagi kemana, bagi kemana, bagi kemana, maka yang terjadi adalah apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ahmilit tolaba wastaslim liqadha'i wa qadari wa qismi fa inna rizqaka mauzunun maksumun. Fa'ahmilit tolaba, abaikan rasa di dalam hidup itu terlalu banyak nuntut. Tolab itu kan permohonan, permintaan, menuntut. Jadi kurangi rasa menuntut di dalam hidup. Nggih. Wastaslim liqadha'i, sudah pasrahkan dirimu untuk menghadapi qadha qadarku, wa qismi, dan bagianku. Fa inna rizqaka, karena sesungguhnya rizkimu itu mauzunun, sudah terukur, maksumun, sudah terbagi. Bisa nggih Bapak Ibu nggih? Nasihat Allah kepada Nabi Musa, berhentilah menuntut lebih. Nggih. Kenapa? Karena pilihan hidup kita sesungguhnya pasrahlah kepada qadha qadarnya Allah. Tentu yang dimaksud dengan tunduk pasrah itu ya setelah kita ikhtiar. Okay. Kita ikhtiar cari kerja, kita ikhtiar cari rizki, kita ikhtiar membuka jaringan. Okay. Setelah ikhtiar maka selanjutnya kita harus tawakal. Okay. Maka kurangi rasa menuntut di dalam hidup dan tunduklah kepada keputusanku, tunduklah kepada bagianku. Fa inna rizqaka, karena sesungguhnya rizkimu itu mauzunun, sudah terukur, maksumun, sudah dibagi. Makanya kalau ada ungkapan tidak ada rizki yang tertukar, itu betul. Oke. Kalau sudah bagian kita, insya Allah datang kok. Kalau doa kita kemudian belum terkabul, kita merasa belum terkabul, permintaan kita belum terpenuhi, karena memang Allah tidak selalu memenuhi apa yang kita minta, tapi Allah pasti mencukupi apa yang kita butuhkan. Kalau kita minta A tidak dikasih A, tapi dikasih B, di mata Allah kita sedang tidak butuh A, kita lebih membutuhkan B.
Lah mengatur sikap positive thinking, husnudzon kepada Allah begini ini kan penting Bapak Ibu. Saya tidak tahu kondisi panjenengan. Kalau saya mengamati kondisi sekitar saya, di dunia kerja saya, ada orang kemerungsung begini. Gitu. Ada yang sudah punya begini, tidak cukup. Ada sudah mencapai ini, pengen begini, isinya kemerungsung. Nek cara bahasanya Pak Pur urip kemerungsung bae. Lah terus ngopine kapan, Le? Gitu. Bisa jadi panjenengan mungkin dalam kondisi yang tidak jauh berbeda, bisa jadi. Maka jangan ikut-ikutan yang begitu ya, Pak ya, Bu ya. Jangan ikut-ikutan yang begitu. Tugas kita ini menjadi orang baik kok. Cari rezeki dengan cara baik, cari rezeki yang halal kok. Persoalan nanti bagaimana Gusti Allah ngaturkan sudah janjinya Allah. Rezekimu itu sudah ditimbang Allah. Kalau ternyata kamu minta 5 juta dan nyatanya kamu cuma punya 1 juta, berarti ukuranmu, kebutuhanmu memang 1 juta. Kan persis pertemuan 2 minggu yang lalu kan, hidup itu murah, yang bikin mahal kakean gaya. Rangoten ta, Bu? Tumbas kudung 20.000, ndek wingi 20.000 ya, Bu. Kula isih eling niku. Pokoke kula eling pas takon kerudung pokoke 100.000 untuk 5, wis tak bagi dhewe untuk 20-an ewu, kan ngoten kan? Nggih mboten? Jadi rezeki kita itu sudah diukur, rezeki kita sudah dibagi, rezeki kita bisa jadi dititipkan lewat istri kita, rezeki kita bisa jadi dititipkan lewat orang tua kita. Kita belikan beras orang tua kita, jangan-jangan rezeki kita itu dibagi melalui jalan sanak kerabat kita. Punya bule tidak begitu beruntung secara ekonomi, wes ya bule, pokoknya saiki sampean ra usah mikir beras, rambut wis putih kabeh, kuwatir saking bateke malah dadi ireng meneh kan ribet. Gimana? Nah gitu. Loh, seperti loh Bu. Kan buatek ireng dadi putih, Bu. Buatek akhirnya putih dadi ireng lagi. Sumir. Ya. Jadi jangan-jangan rezeki kita itu memang dibagi melalui orang-orang yang selama ini kita baik-baikin. Ya. Kita baik-baikin. Kalau paringi contoh enggak apa-apa ya Bu Lilis ya. Sekaligus ini tebusan karena saya semalam tidak bisa hadir ke Pak Teddy, tapi sudah diwakili Mas Najib sama Mas Danang. Ternyata malah silaturahim ketemu sama Mas Taufik. Nah, itu mahasiswa saya itu 2009 kalau nggak salah. Foto selfie. Loh, mahasiswa sekarang itu ketemu koncone selfie, kirim yang dosen nih. Ngoten ya. Selfie sama siapa ya? Sama Najib ya. Ya. Ngene selfie nih. Niki kula kepangge lare zawiyah turene ngoten kan. Kula paringi contoh. Bu Lilis Pak Teddy ini punya hajat baik. Nggih. Semalam doa bersama di rumah dan guyub di sana itu nggih. Guyub di sana dan pasti ada ingkung. Dan ingkung itu gowedi. Nggih. Ingkung gowedi. Lah pulang nggih digawani broko A B C D E F G H I J. Jangan-jangan Bu Lilis Pak Teddy, rizki jenengan kebuka dengan sendirinya karena banyak orang yang jenengan bikin gembira. Oke. Tapi dukone pas motes ternyata untuk cakar terus ngedumel, saya tidak tahu itu. Apakah membuat rezeki itu menjadi insya Allah tidak, ya? Ya. Apa meneh pas motel ini dikira daging ternyata brutu. Jadi rizki kita itu sudah diukur oleh Allah, sudah dibagi oleh Allah. Makanya ini nasihat penting Bapak Ibu. Hari ini banyak orang hidup susah. Pasca Covid banyak orang yang hidup dalam kondisi yang tidak lagi seperti yang dulu. Yang bisa membuat
diri kita kuat adalah keimanan kita bahwa apapun kondisi kita, jangan pernah takut. Tidak mungkin Allah itu menelantarkan kita. Tidak mungkin. Kalau kita merasa terlantar, itu tadi karena kebanyakan gaya. Salah siapa wong makan rames cukup kok ndadak pengennya sing neko-neko. Lah niku nggih ta. Pada rogo duit, oh iki cukup. Padang surya tambangan. Lah kok ndadak pengen padang sederhana. Telepon Mas Rogil. Mas Ragil. Mas, utang duitnya Mas. Lah napa? Meh tuku rendang. Lu rendang surya. Anu Mas, aku nek rendang surya iki wetengku rada besesek Mas. Akhirnya apa lu ngopo dadak tuku rendang dadak kesana duitnya rak cukup. Mas kurang Mas. Lah kok kurang? BRT saiki 4.000 Mas gitu. Jangan pernah sekali-kali di dalam pikiran kita ada pikiran Allah tidak adil, Allah menelantarkan kita. Loh iki kok aku kok rezeki nggak cukup-cukup nih, jangan-jangan Allah lali. Malaikat yang bagi rezeki ini lali. Tidak mungkin. Maka kembali kepada ini Bapak Ibu, yang bisa membantu kita tetap bahagia di tengah kondisi saudara-saudara kita yang tidak sedikit mengalami kesulitan. Bahagialah, karena Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Fa inna rizqoka mauzunun maksumun, rizkimu itu sudah terukur dan sudah dibagi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana habis saya tadi? Oke. Sekedar malih ya. Jadi fa'ahmilit tolab, kuncinya jangan banyak nuntut. Ketika kita dapat kok kurang dikit, oh ya sudah. Karena kurang dikit saya usaha, maksimal usahanya, dikasih lebih berarti Allah meridhoi ikhtiar kita. Ketika kurang dikit kita usaha, ternyata nggak kunjung tambah, berarti ini yang ditakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu ngeten iki secara teori, kalau kita bisa praktekkan. Makanya ini juga saya menasihati diri saya. Kalau kita bisa mempraktekkan, indah sekali ya Allah. Urip niku kok kuwep enak ternyata nggih Bu. Nggih mboten Bu? Enaknya. Wa ma qaddartuhu mahtumun, dan apa yang sudah aku tentukan pasti. Nggih? Saya kasih contoh karena ini babakan rizki, misalnya yang ada di dalam Al-Quran disebutkan wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kalau semuanya itu sudah dibagi, ya, masa kita masih tidak yakin bahwa Allah itu pasti memberikan bagian pada waktu yang tepat dengan ukuran yang tepat. Okay. Wa ma qaddartuhu mahtumun, apa yang sudah aku tentukan itu sudah pasti. Fabadir. Nah niki, setelah kita tahu konsep ternyata Allah tidak mungkin menelantarkan kita, maka nasihat yang diberikan oleh Allah, fabadir bi'amalika li akhiratika. Yuk buru-buru, yuk cepat-cepat beramal untuk tabungan akhirat kita. Okay. Yang sering saya contohkan snack di Zawiyah. Nggih. Temriki banyak sekali warna-warni. Niki gedang. Saya tidak tahu yang bawa siapa, matur nuwun. Gedang, fabadir bi'amalika li akhiratika. Bersegeralah kita beramal untuk akhiratmu. Gedang ini loh yang jadi celengan akhirat kita. Nggih. Wonten kacang. Iki makanan apa Pak Pur jenenge niki? Sing metutuk niki napa jenenge Bu? Kroket. Memang niki aturan undang-undangnya memang cabenya harus ditujes begini. Saya tahu. Oh, SOP-nya begitu.
Nah, kalau Pak Pur langsung dicabut nih soalnya. Jajanan yang ada di piring ini jangan pernah menyepelekan ini jajanan sekedar habis di sini mboten. Ini masuk fabadir bi'amalika li akhiratika. Kacang inilah yang akan menghantarkan ridhonya Allah. Kroket inilah yang akan menghantarkan kehidupan akhirat kita yang lebih baik. Gedang godok inilah yang akan menghantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena kita sedang hadir di suatu majelis di mana di dalam majelis itu kita mengingat nasihat-nasihat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maka fabadir bi'amalika li akhiratika, bersegeralah numpuk amal-amalmu untuk kehidupan akhiratmu. Makanya kan disebutkan di dalam Al-Qur'an orang baik itu, orang baik itu tidak hanya mereka yang madhep kiblat. Jadi jangan dikira kebaikan itu bukanlah mereka yang kemudian menghadap kiblat, berzikir ini mboten, tetapi akhirat itu tidak hanya ditempuh dengan sajadah. Sajadah sosial itu juga harus digelar juga. Kita kalau sholat gelar sajadah untuk siapa? Untuk kita. Buat jidatnya siapa? Jidat kita. Tapi jangan lupa bahwa gelar sajadah sosial, apa maknanya? Ringankan tetanggamu yang kesulitan, bantulah kerabatmu yang sedang punya hutang, bantulah orang-orang yang sulit makan. Itu namanya sajadah sosial. Kalau sajadah yang kita pakai ini sajadah spiritual, tapi seringkali kita lupa sajadah sosial. Makanya wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Hidup itu kalau sering meringankan beban orang lain, hidup itu akan dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan saya pernah diceritain sama Pak Pur, Terjang itu kan ngerangkep sebagai tim rescue. Jadi muter-muter golek mobil mogok misalnya, tawarik sama Terjang. Iya Pak Pur ya. Jadi Terios ini buat narik mobil mogok, ngisi galon gas macam-macam niku. Lalu kemudian kita memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu namanya sajadah sosial. Makanya kehidupan akhirat itu jalannya harus dimulai dari situ. Wa'lam anna rizqaka fid dunya la, nih Bu, ini penting ya Bapak Ibu ya. Wa'lam, ketahuilah, anna rizqaka fid dunya, rizkimu yang ada di dunia itu la yakuluhu ghairuka, tidak akan pernah dirampas oleh siapapun. Jadi nek kulo bisnis, misalnya kulo gak ada bisnis apa Bunda enake? Bisnis apa Pak enake? Oh ya, bisnis alat pendengaran bagi manula. Karena semalam itu Pak, saya kedatangan tamu anak muda kelahiran berapa? 90 ya. Kelahiran 90, punya 11 cabang di Indonesia. Dia orang pertama jadi dia langsung orang pertama dari produsen di Singapura Pak. Saya bilang kelahiran 90 sudah jadi bos 11 cabang di Indonesia. Datang ngopi di rumah saya itu sampai jam 11. Ya. Makanya istri saya jadi keingat guyonan bisnis apa? Bisnis alat dengar. Ya. Ini berarti namanya bisnis perkopoan. Bu Gusna nanti kalau pengen tahu artinya kopok tanya langsung ke Pak Wawan. Saya tidak tega menjelaskan di sini. Karena saya lihat Bu Gusna roaming Pak, dengar kok. Misalnya ketika saya bisnis, ini gimana strategi pemasarannya begini? Rahasia dong.
Karena kita takut akan disambut orang lain. Padahal janjinya Allah, Bapak Ibu, janjinya Allah, fa in wa'lam anna rizqaka fid dunya, rizkimu di dunia, bisnismu, cara bisnismu, trik bisnismu tak pernah bisa dirampas orang lain. Ya. Salam hormat saya kalau misalnya nanti YouTube ini dibaca oleh sahabat saya Mas Ikhwan dari Santren Delik. Itu founder banyak usaha, ya, pengusaha muda, dan beliau itu punya obsesi yang luar biasa. Mohon maaf Mas Ikhwan kalau Mas Ikhwan nanti nonton ini. Obsesi satu motivasi yang luar biasa beliau punya. Membuat sesuatu untuk ditiru. Oh. Jadi beliau itu tidak pernah pelit berbagi ilmu sukses bisnisnya. Kenapa? Saya justru berbagi untuk ditiru. Semakin banyak yang niru, lah perusahaannya semakin banyak itu. Mulai dari branding, mulai dari properti ini. Ternyata apa? Ternyata semakin semangat berbagi tips, ternyata tidak pernah membuat justru defisit hartanya. Makanya Gusti Allah, ini janjinya Gusti Allah. Bukan hadis, bukan kata ulama, tapi ini langsung pesan Allah kepada Nabi Musa, anna rizqaka fid dunya la yakuluhu ghairuka. Rizkimu di dunia tidak akan pernah dirampas oleh orang lain. Ketika engkau berbagi tips sukses berbisnis dan itu engkau bagikan, percayalah bahwa engkau sesungguhnya sedang membuka lahan-lahan rizki berikutnya. Dan itu saya dengar langsung dari sahabat saya yang namanya Mas Ikhwan, yang foundernya Santren Delik, Iksa Grand, Iksa Brand, ya. Jadi punya banyak usaha. Tidak apa-apa kan kalau ngomongin orang tuh hal yang baik kan tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau beliau punya project atau bahan apa untuk ditiru, ya, untuk ditiru, dan ternyata semakin ditiru banyak orang, nah ternyata dibagi semakin banyak. Makanya sama misalnya, misalnya jenengan punya bisnis apapun, kok Pak ini gimana ya, kira-kira tips suksesnya gimana ya Pak? Kan seringkali sisi manusiawi orang apa? Oh, engkau nek ditiru ndekne mesti niru. Engkau nek misalnya pelangganku melayu neng ndekne piye, kan ngoten. Itu kan sisi manusiawi orang ya. Ini ada teman saya SMA juga pernah cerita, iki piye kok ngene. Padahal saya juga ndak akan niru dia. Wah, pokoknya nek butuh pesen aku wae. Ngono kok. Nek butuh aku pesen aku wae. Padahal apa? Janji Allah, rizkimu ternyata ndak akan pernah dirampas oleh orang lain. Justru dengan berbagi ilmu itu Allah sesungguhnya sedang menyiapkan rezeki-rezekimu yang lebih banyak. Nah itu. Oleh karena itu, maka yuk Bapak Ibu sekalian, nasihat Allah kepada Nabi Musa ini betul-betul kita hayati, kita cermati, kita laksanakan di dalam kehidupan. Semoga nasihat-nasihat ini dapat membimbing kita untuk tetap bahagia, dapat membimbing kita untuk senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah. Tidak siapapun Bapak Ibu, kita semua itu membutuhkan nasihat ini semua. Bukan cuma jenengan, saya dengan membaca begini akhirnya ada pengingat di dalam hidup. Ketika kita membaca nasihat begini, mau kemerungsung minimal kadar kemerungsungnya itu bisa kita kurangi, karena manusia kemerungsung itu sudah bawaan. Ada rasa takut dengan masa depan. Kalau kiai saya bilang nanti gimana, lewang urung ono pertanyaan kok nyari jawaban. Itu artinya apa? Artinya tugas kita adalah melakukan usaha semaksimal mungkin, tetapi hati kita, pikiran kita, yuk kita konekkan kepada Allah, karena ternyata seluruh daya upaya manusia akan tunduk di hadapan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bisa melatih ini di dalam diri kita, fa insyaallah,
keberkahan dan rahmatnya Allah akan senantiasa menaburkan kebahagiaan. Seandainya ada kurang-kurang dikit, kita ingat, oh iya, rezeki itu kan sudah ditakar Allah, sudah dibagi oleh Allah. Nabi itu ada yang kaya sekali kayak Nabi Sulaiman. Tapi ada nabi itu yang miskin sekali kayak Nabi Isa. Oh. Okay. Artinya apa? Itulah cara Allah membagi. Dan percayalah bahwa ketika itu ketentuan datangnya dari Allah, semuanya akan berbuah kebaikan di dalam hidup kita.